Suasana hutan jati pemerintah ini memang unik, membentang luas ratusan hektar di jantung Sumatera. Berbeda dengan gambaran umum hutan Sumatera yang didominasi oleh pohon-pohon tropis tinggi. Di sini yang menjulang adalah deretan jati yang kokoh. Sejatinya, hutan asli Sumatera didominasi oleh pohon-pohon endemik seperti meranti, kamper, atau keruing. Keberadaan hutan jati di Sumatera memang tidak banyak. Hanya ada di beberapa tempat tertentu, seperti Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, atau di beberapa wilayah di Lampung. Mengingat komoditas hutan jati yang paling besar ada di Jawa, namun hutan jati di sini memiliki karakternya sendiri. Udara yang lembab, bau tanah basah bercampur aroma dedaunan yang membusuk, dan cahaya matahari yang berusaha menembus celah-celah dedaunan lebat, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari-nari di tanah. Namaku Tama. Aku bekerja di salah satu daerah terpencil di Sumatera. Pekerjaanku mengharuskanku tinggal di rumah dinas yang terletak tepat di tengah perkebunan hutan jati milik pemerintah ini. Untuk menuju kantor, atau bahkan sekedar ke warung terdekat, aku harus melewati hamparan pohon jati yang seolah tak berujung. Kalau siang, masih sering aku menjumpai banyak warga yang melintas. Entah itu petani yang pulang dari ladang, atau anak-anak yang bermain di pinggir hutan. Namun, saat senja mulai turun, suasana akan berubah drastis. Hutan ini seolah menyimpan napas, menanti malam datang. Dan bersamaan dengan itu, hal-hal yang tak kasat mata mulai bergerak. Rumah dinasku adalah salah satu dari 7 rumah yang bergerombol, terasing di tengah lautan pohon jati. Dari 7, hanya 2 yang dihuni oleh seniorku yang juga bekerja di kantor perhutani. Sisanya milik warga setempat yang mengabdi di perkebunan. Kami seperti gugusan bintang kecil di hamparan kegelapan, terhubung oleh satu-satunya jalan setapak yang membelah hutan. Perjalanan dari rumahku menuju kantor perhutani memakan waktu tak kurang dari 1,5 jam. Sebuah jarak yang lumayan jauh untuk ditempuh setiap hari. Namun, momen yang paling menakutkan bukanlah saat berangkat di pagi hari, melainkan saat pulang kerja. Begitu matahari merangkak turun, hutan jati itu seolah menelan semua cahaya. Gelapnya jalan hutan membuatku selalu was-was. Setiap bayangan bergerak sebagai ancaman. Tak ada lampu jalan, hanya sorot lampu motor yang menembus pekatnya malam, menari di antara batang-batang jati yang menjulang. Jalur hutan pohon jati di daerahku memang terkenal angker. Berbagai cerita mistis sudah tak asing lagi di telingaku. Mulai dari penampakan kuntilanak di bawah pohon, suara tangisan misterius, hingga aroma bunga melati yang tiba-tiba menusuk hidung tanpa sumber yang jelas. Kisah-kisah itu selalu terngiang, membuat bulu kuduku berdiri tegak setiap kali roda motorku mulai melindas kerikil di jalan pulang. Sabtu sore itu, langit masih menampakkan sisa jingga ketika aku baru pulang dari kantor. Aku membonceng Pak Harjo, seniorku yang sudah puluhan tahun mengabdi di perhutani. Seperti biasa, obrolan kami ringan, membahas rencana akhir pekan dan keluh kesah pekerjaan. "Wah, besok lumayan nih, bisa istirahat total," celetuk Pak Harjo sambil menepuk pundakku. Aku hanya tersenyum tipis. Iya Pak, untungnya nggak ada lembur ya," kataku. Motor terus melaju membelah rimbunnya hutan jati. Namun, saat waktu maghrib tiba, suasana yang biasanya sepi mendadak berubah. Dari kejauhan, aku melihat ramainya hutan jati
Beberapa motor terparkir di pinggir jalan, dan beberapa orang bergerombol di satu titik. Aku mengerim mendadak. Loh, ada apa ini, Tama? Tanya Pak Harjo, ikut menoleh ke arah kerumunan. Tanpa pikir panjang, aku memarkir motor dan mengajak Pak Harjo mendekat. Suara bisik-bisik dan ekspresi tegang terpancar dari wajah orang-orang. Aku memberanikan diri bertanya kepada salah seorang warga yang berdiri di pinggir. Ada apa, Pak? Kok ramai sekali ya? Tanyaku. Wajah pria itu tampak pucat. Innalillahi, ada kejadian, Mas. Pekerja penebang pohon jati tewas terkena gergaji. Jantungku mencelos. Aku saling pandang dengan Pak Harjo. Aku pun sempat melihat mayat tersebut. Sungguh, pemandangan yang mengerikan. Tubuh pria itu tergeletak di antara batang-batang jati yang sudah tumbang. Separuh kepalanya hancur, otaknya berserakan di tanah, dan darah merah pekat menggenangi dedaunan kering. Bau amis darah bercampur aroma tanah dan getah pohon menusuk hidung. Beberapa serpihan kayu dan tanah menempel di pakaiannya yang sudah terkoyak. Wajahnya membeku dalam ekspresi terkejut dan kesakitan. Ya Allah, desah Pak Harjo menutupi mulutnya. Kronologinya gimana, Pak? Tanyaku lagi, berusaha menahan mual. Katanya waktu pekerja penebang itu sedang memotong bagian bawah batang jati yang besar, tiba-tiba gergaji mesinnya mental, Mas, dan mengenai kepalanya sendiri. Padahal ya, Mas, dia itu sudah puluhan tahun kerja jadi penebang, ahli sekali. Entah kenapa bisa begitu, ujar pria itu, suaranya tercekat. Pria lain menimpali. Ada yang bilang tadi pas motong, pohonnya bergerak sendiri, kayak ada yang dorong, terus gergajinya jadi lepas kendali. Ku dengar beberapa warga lain juga berbisik-bisik tentang hal-hal aneh yang sering terjadi di hutan ini. Ada yang menyebutnya penunggu. Ada pula yang sekedar menganggapnya sebagai kecelakaan kerja biasa, namun dengan campur tangan makhluk tak kasat mata. Polisi sudah ada di TKP. Beberapa petugas berseragam sibuk memasang garis polisi dan mengambil foto. Namun mayat belum bisa diidentifikasi karena kondisinya yang begitu parah. Pihak kepolisian tampak kebingungan, seolah ada sesuatu yang ganjil dari kecelakaan ini. Ambulan belum datang juga ya, Pak? Tanya Pak Harjo kepada salah satu polisi. Belum, Pak. Jalanan susah ditembus, Pak. Mungkin sebentar lagi, jawab polisi itu. Waktu terasa berjalan lambat. Kerumunan warga semakin banyak, memancarkan aura ketegangan dan kengerian. Aku dan Pak Harjo menunggu dalam diam. Sesekali terdengar bisikan doa dari para warga. Suara jangkrik mulai terdengar, berpadu dengan angin yang berdesir pelan di antara pepohonan jati, seolah ikut meratapi kejadian tragis ini. Aroma bunga melati yang sempat tercium samar tadi, kini terasa semakin kuat, menusuk hidung, membuat bulu kuduku meremang. Sekitar jam 8 malam, barulah sirine ambulan terdengar memecah keheningan malam. Perlahan, mobil jenazah itu tiba membelah kerumunan. Dengan sigap, petugas medis dan polisi mengangkat tubuh korban yang sudah ditutupi kain hitam. Mayat tersebut dibawa pergi, meninggalkan jejak darah dan cerita kelam yang akan selalu menghantui hutan jati ini. Aku menatap punggung ambulan yang menjauh. Perasaan tak enak merayapi hatiku. Entah kenapa, aku merasa ini hanyalah awal dari sesuatu yang gelap. Aku masih berdiri terpaku, menatap proses evakuasi yang perlahan-lahan selesai. Bau amis darah masih samar tercium, bercampur bau tanah basah. Aku merasa mual, tetapi kakiku seolah terpaku di tempat. Ayo Tama,
Mau sampai kapan kita di sini? Sudah tidak ada yang bisa kita lakukan lagi, ajak Pak Harjo. Suaranya pelan. Aku mengangguk lesu. Iya Pak, ngeri sekali tadi ya Pak, tidak habis pikir, kataku. Ya, beginilah resiko pekerjaan di hutan, nak. Tapi yang tadi itu memang aneh, sahut Pak Harjo sambil memakai helmnya. Sekitar jam setengah 9 malam, barulah kami beranjak meninggalkan lokasi kejadian. Jalanan hutan yang gelap gulita terasa semakin mencekam. Lampu motorku seolah berjuang menembus pekatnya malam. Hanya menyingkap sebagian kecil jalan di depan untuk sampai ke rumah dinas. Masih ada sekitar setengah jam perjalanan lagi. Kamu yakin tidak ada yang aneh, Pak? Warga tadi sepertinya bilang pohonnya bergerak sendiri. Tanyaku memecah keheningan. Pak Harjo terdiam sejenak. Aduh, entahlah Tama. Dunia ini memang banyak rahasianya. Terkadang kita tidak bisa menjelaskan semuanya dengan logika. Yang jelas, kita harus lebih berhati-hati sekarang. Kami terus melaju dalam keheningan yang sesekali dipecahkan oleh suara jangkrik atau desiran angin. Pikiranku terus-menerus kembali pada pemandangan mayat tadi. Wajahnya yang hancur, darah yang menggenang. Semuanya terbayang jelas. Sampai di rumah sekitar pukul 9 malam. Suasana di komplek rumah dinas sudah sepi. Aku memarkir motor, mengambil nasi bungkus yang sudah ku beli tadi sore. Perutku sebenarnya lapar, tetapi nasi bungkus itu terasa tak enak dimakan. Setiap kali hendak menyuap, bayangan wajah korban melintas di benakku. Akhirnya, hanya 1 atau 2 sendok yang berhasil kutelan. Aku merasa gelisah. Daripada terus-menerus membayangkan hal yang mengerikan itu, aku memutuskan untuk keluar teras, menyulut sebatang rokok. Asapnya mengepul, berusaha mengusir pikiran kalutku. Aku melirik ke arah rumah seniorku yang lain, Pak Budi. Lampunya sudah mati. Mungkin beliau sudah terlelap. Namun, rumah Pak Harjo di sampingnya, lampunya masih menyala di ruang tamu. Tak berselang lama, Pak Harjo keluar. Rupanya, dia juga tidak bisa tidur. Wajahnya tampak lelah, sama sepertiku. Belum tidur juga, Tama, sapanya. Belum, Pak. Gak bisa tidur, terbayang terus kejadian tadi, jawabku. Pak Harjo mengangguk. Sama, padahal sudah tua begini masih saja merinding melihat yang begitu. Dia duduk di kursi bambu di terasnya. Coba cerita apa yang kamu rasakan. Siapa tahu dengan cerita bebanmu sedikit berkurang, tanya Pak Harjo. Aku pun mulai bercerita tentang kegelisahanku, tentang betapa mengerikannya pemandangan tadi, dan bisik-bisik warga tentang hal-hal aneh di hutan jati ini. Pak Harjo mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk atau menambahkan cerita-cerita lama tentang pengalaman anehnya di hutan. Obrolan kami mengalir, membahas dari semua hal mistis hingga pekerjaan sehari-hari. Sesekali kami tertawa kecil, setidaknya untuk mengusir rasa sepi dan tegang. Kami tahu ada sesuatu yang tidak biasa di balik kecelakaan itu, dan perasaan gelisah itu menguar di antara kami. Hingga sampai jam 12 malam, rasa kantuk mulai menyerangku. Sudah larut, Pak, saya masuk dulu ya, kataku. Iya nak, tidurlah. Semoga tidak terbawa mimpi. Balas Pak Harjo. Aku bangkit, mematikan semua lentera lampu ruangan dan hanya menyisakan lampu damar di teras depan. Di rumahku, aliran listrik masih menggunakan genset, dan biasanya jam 9 malam genset sudah mati. Gelap menyelimuti, hanya remang cahaya damar yang menemani. Aku merebahkan tubuhku di kasur.
Sebenarnya, aku sangat mengantuk sekali. Tetapi mata ini seolah enggan terpejam. Nasi bungkus yang hanya termakan beberapa sendok masih teronggok di meja, seolah mengejek nafsu makanku yang hilang. Aku memejamkan mata, berharap tidur segera datang dan mengusir bayangan mengerikan yang terus menghantuiku. Antara sadar dan tidak sadar, aku merasakan tubuhku melayang-layang di antara kantuk dan gelisah. Mataku memang sudah terpejam, mencoba meraih tidur yang tak kunjung datang. Tetapi, telingaku menangkap suara yang membuatku langsung tersentak. Suara gergaji mesin yang meraung-raung dari kejauhan. Awalnya samar, lalu semakin jelas, terus-menerus meraung, seolah ada yang sedang menebang pohon di tengah malam buta. Siapa yang berani menebang di jam segini? Atau ini hanya halusinasiku saja? Suara itu terlalu terus-menerus meraung, menusuk keheningan malam dan memaksaku untuk membuka mata. Aku bangkit, duduk di tepi kasur. Jam dinding menunjukkan pukul 1 dini hari. Tenggorokanku terasa kering. Aku harus ke kamar mandi. Aku pun beranjak dari kasur, melangkah hati-hati dalam gelap. Lampu damar di teras depan hanya memberi sedikit cahaya, tidak cukup untuk menerangi jalan ke belakang rumah. Ya, kamar mandi kami memang hanya satu untuk semua orang, dan letaknya terpisah di belakang rumah. Sebuah bangunan kecil berdinding kayu, diselimuti kegelapan pekat. Setiap langkah yang kubuat di tanah berumput belakang rumah terasa begitu berat. Angin malam berdesir, membuat dedaunan jati di kejauhan seolah berbisik. Dan anehnya, suara gergaji mesin itu mati ketika aku melangkah ke arah kamar mandi. Hening kembali menyelimuti, hanya menyisakan suara jangkrik dan detak jantungku yang berpacu kencang. Rasanya seperti ada sesuatu yang menungguku di sana. Meskipun gelap sudah pasti seram, aku terus melangkah. Bayangan pohon-pohon di belakang rumah seolah-olah bergerak mengikuti setiap gerakanku. Aroma tanah basah dan dedaunan membusuk semakin pekat. Tanganku meraba-raba dinding kayu, mencari gagang pintu kamar mandi. Dingin. Saat aku sudah di dalam kamar mandi, suasana lebih dingin dan lembab. Aku bisa merasakan lantai tanah yang dingin di bawah kakiku. Setelah selesai dengan keperluanku, aku bersiap untuk kembali. Tanganku meraih gagang pintu. Tiba-tiba, sebuah ketukan pelan terdengar dari balik dinding kayu kamar mandi. Bukan ketukan pintu, tapi lebih seperti ketukan jari pada papan kayu. 1, 2, 3 kali. Aku menegang. Duh, siapa di luar sana? Tidak mungkin Pak Harjo atau Pak Budi. Mereka tidak punya alasan untuk berada di belakang rumah pada jam segini. Aku menahan napas, berharap itu hanya imajinasiku atau suara pohon yang tergesek angin. Tapi kemudian, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih cepat dan semakin intens, seolah-olah ada yang tidak sabar. Disusul dengan suara bisikan lirih yang entah dari mana asalnya. Suara itu terdengar sangat dekat, seolah-olah ada seseorang yang menempelkan mulutnya di celah dinding. Aku tidak bisa memahami kata-katanya, hanya gumaman tak jelas. Namun nadanya terdengar seperti sebuah rintihan, atau bahkan sebuah panggilan. Bulu kuduku merinding sampai ke ubun-ubun.
Jantungku berdetak sangat kencang, nyaris memecahkan rongga dada. Aku memutuskan untuk tidak bergerak, berharap apapun yang ada di luar sana akan pergi. Namun, suara bisikan itu semakin jelas. Dan kali ini, aku merasa seperti ada hembusan napas dingin yang menyapu celah dinding tepat di samping telingaku. Aroma busuk, seperti bau tanah kuburan bercampur anyir darah, tiba-tiba menusuk hidungku. Aku memejamkan mata erat-erat. Tubuhku gemetar hebat. Ini bukan halusinasi. Ini nyata. Makhluk itu ada di luar sana, tepat di balik dinding. Lalu, sebuah deritan panjang terdengar dari atap kamar mandi. Aku mendongak. Mataku berusaha menembus kegelapan. Deritan itu seperti suara gesekan kayu tua. Namun, ada sesuatu yang lebih berat. Seolah-olah ada sesuatu yang merayap di atas atap. Bunyi gesekan itu bergerak perlahan dari satu sisi ke sisi lain, membuat debu-debu halus jatuh dari celah papan. Aku bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa menusuk kulitku. Seiring dengan suara di atap, kutukan di dinding kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan tidak beraturan, seolah-olah sebuah tangan yang besar sedang mencakar-cakar dinding kayu. Dan bisikan itu kini terdengar seperti geraman rendah, bercampur dengan suara desisan yang mengerikan. Aku merasa seperti sedang diawasi, bukan hanya dari satu arah, tapi dari segala penjuru. Aku tahu, aku harus lari, tapi kakiku seolah terpaku. Aku tidak bisa bergerak. Aku hanya bisa berdoa dalam hati, memohon agar aku selamat dari malam yang penuh kengerian ini. Aku ingin berteriak, tapi suaraku seolah tertahan di tenggorokan. Pak, tolong, sakit. Suara itu, suara lirih yang kudengar dari balik dinding kamar mandi itu tiba-tiba berubah menjadi rintihan yang jelas, memilukan. Meski samar, aku bisa mendengarnya dengan jelas, seolah-olah seseorang sedang kesakitan di luar sana. Buka, Pak. Tolong buka. Suara itu masih terus bergema, berulang-ulang di kegelapan malam. Aku mencengkram gagang pintu. Napasku tercekat. Apakah ini benar-benar ada orang yang kesakitan? Atau hanya akal-akalan makhluk itu? Pikiran rasional dan ketakutan berperang di dalam diriku. Lalu sebuah suara lain menyusul. Mesin pompa air di luar kamar mandi. Sepertinya ada yang memompa. Suara pompa itu berulang, ritmis, berpadu dengan rintihan dan bisikan yang tak jelas. Keringat dingin membasahi punggungku. Ada seseorang di sana, atau sesuatu yang sedang memompa air. Tapi siapa? Untuk apa? Dengan sisa keberanianku yang hanya tinggal 1%, aku pun berusaha untuk memanfaatkannya. Aku harus tahu apa yang terjadi. Aku harus hadapi ini. Perlahan, tanganku mendorong gagang pintu. Ku buka pintu jeding, dan dah! Aku menjerit sekuat tenaga. Wah! Di depanku berdiri sesosok bayangan tinggi besar, berbalut kain putih, dengan mata menyala, dan suara rintihan yang familiar. Kaget ya, nak? Ternyata itu adalah Pak Harjo yang sedang kemulan sarung, menutupi kepalanya dengan handuk putih, dan wajahnya dipoles bedak putih seadanya. Dia tertawa terbahak-bahak.
Tawanya memecah keheningan malam. Terdengar lucu, sekaligus menyebalkan. Aku jatuh terduduk di tanah, lemas. Jantungku masih berdetak tak karuan. Pak Harjo, ya Allah, Bapak ini. Saya kira apa? Mau mati saya, Pak. Aku berusaha mengatur napas antara kesal dan lega. Pak Harjo tertawa sampai terbatuk-batuk. Maaf Tama. Habisnya kamu gak tidur-tidur dari tadi. Bapak kan juga gak bisa tidur. Ya jadi sengaja, lumayan buat hiburan malam-malam begini. Biar gak tegang terus mikirin kejadian tadi. Dia melepas sarungnya. Wajahnya yang keriput terlihat jenaka dalam cahaya remang lampu damar. Hiburan apanya, Pak? Saya sampai mau copot jantung, kataku bangkit dengan susah payah. Tadi saya dengar suara orang merintih, terus suara pompa air, terus Bapak ketuk-ketuk dinding. Bapak sengaja ya? Tanyaku. Iya, suara itu, suara merintih Bapak yang buat dari balik jarum, biar makin dramatis. Nah, yang pompa air itu ya memang Bapak. Kebelet juga tadi, sekalian aja Bapak gangguin kamu. Berhasil toh. Pak Harjo menepuk-nepuk pundakku. Tawanya masih tersisa. Aku hanya bisa menggelengkan kepala, antara jengkel dan takjub dengan kenakalan seniorku ini. Tapi Pak, aku terdiam sejenak. Sebelum Bapak bikin ulah tadi, saya dengar suara gergaji mesin yang meraung-raung dari kejauhan. Pak Harjo menghentikan tawanya. Gergaji mesin? Kamu pasti cuma salah dengar, Tama. Tak ada penebang yang berani kerja di jam segini. Sudah larut malam begini, mana mungkin, kata Pak Harjo. Tapi saya dengar jelas, Pak. Meraung-raung terus. Bahkan suaranya yang membangunkan saya dari setengah tidur, kataku bersikeras. Terus waktu saya jalan ke sini, suaranya langsung hilang. Pak Harjo mengerutkan keningnya. Namun ekspresinya tetap santai. Alah, mungkin itu suara angin yang lewat sela-sela pohon, Tama. Atau mungkin kamu masih teringat kejadian sore tadi, jadi terbawa-bawa. Bapak dari tadi di luar sini gak dengar apa-apa tuh. Dia melirik arlojinya. Sudah, sana masuk, tidur. Besok kita harus kerja lagi. Dia kembali tertawa kecil, seolah menganggapku terlalu berimajinasi. Aku menatapnya. Ada sedikit rasa tak nyaman yang menyusup di balik lega. Ya, mungkin Pak Harjo benar. Mungkin itu hanya imajinasiku. Tapi suara gergaji itu, aku yakin sekali mendengarnya. Meninggalkan Pak Harjo yang masih terkekeh pelan, aku kembali ke dalam rumah. Pikiran masih berkecamuk. Pak Harjo tidak mendengar suara gergaji itu. Tapi aku mendengarnya dengan sangat jelas. Dan mengapa suara itu berhenti persis saat aku berjalan menuju kamar mandi. Malam itu, di tengah hutan jati yang sunyi, tawa Pak Harjo memang berhasil mengusir ketakutanku sesaat. Tetapi meninggalkan sebuah misteri baru yang jauh lebih mengganggu. Sambil melangkah masuk ke dalam rumah, aku masih berpikir. Katanya besok kerja. Besok kan hari Minggu. Aneh-aneh saja Pak Harjo ini. Mungkin dia terlalu lelah sampai lupa hari, atau sengaja ingin menggodaku lagi. Aku menghela napas, mencoba menyingkirkan keanehan yang terjadi malam ini. Aku merebahkan tubuhku yang sudah lelah ini, mencoba memejamkan mata. Rasa kantuk yang tertunda sejak sore tadi akhirnya mulai menarikku ke alam bawah sadar. Belum lama aku terlelap. Seperti yang sudah kuduga, aku pun mendengar suara gergaji itu dan terbangun. Kali ini suaranya lebih dekat, lebih jelas, meraung-raung membelah keheningan malam. Bukan lagi samar seperti sebelumnya. Suara itu begitu nyata, membuatku tersentak dan duduk tegak di kasur. Jantungku berdebar kencang. Apakah itu benar-benar para maling pencuri kayu jati? Di hutan ini, pencurian memang sering terjadi.
terutama di malam hari. Tapi jam segini, aku bangkit, mengendap-endap menuju jendela kamar yang menghadap ke arah jalan setapak. Lampu damar di teras depan hanya menyisakan bayangan samar di luar. Aku mengintip dari celah tirai. Gelap, namun telingaku menangkap suara lain. Selain deru gergaji yang sesekali berhenti lalu meraung lagi, aku juga mendengar ada mobil yang lewat di depan. Suara mesinnya sayup-sayup, namun jelas itu suara mobil, bukan motor. Mobil pengangkut kayu, pikirku spontan. Pencuri itu pasti membawa mobil untuk mengangkut hasil curian mereka. Aku terdiam, mencoba mencerna situasi. Jika itu memang pencuri, apakah aku harus melaporkannya? Tapi siapa yang berani di tengah hutan gelap begini? Kantor polisi lumayan jauh, dan sinyal ponsel di sini seringkali timbul tenggelam. Tiba-tiba, suara gergaji itu semakin keras. Seolah-olah mereka sedang menebang pohon tepat di dekat rumah. Aku beringsut menjauh dari jendela. Rasa takut mulai merayapi. Bagaimana jika mereka tahu aku mengintip? Batinku. Kemudian, keanehan lain muncul. Deru gergaji itu, yang tadinya terdengar seperti mesin biasa, kini berubah. Ada nada yang janggal, seperti suara erangan panjang yang terselip di antara ruangan mesin. Sekali, dua kali, erangan itu terdengar. Bukan erangan manusia, tapi lebih mirip suara binatang yang kesakitan. Atau mungkin suara sesuatu yang tidak biasa. Bulu kuduku merinding. Ini bukan sekadar pencuri kayu. Ada sesuatu yang lain. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya imajinasiku atau efek kelelahan. Tapi suara erangan itu terlalu nyata untuk diabaikan. Aku kembali mengintip dari jendela. Kali ini dengan lebih hati-hati. Samar-samar, aku melihat ada cahaya senter yang bergerak-gerak di antara pepohonan, sangat dekat dengan jalan. Dan di antara celah-celah daun jati, aku seperti melihat siluet sosok tinggi yang bergerak cepat. Bukan satu, tapi mungkin beberapa. Suara gergaji itu kembali meraung kencang. Kali ini lebih dekat, seolah tepat di depan rumah. Erangan aneh itu juga semakin jelas. Lalu mendadak, suara itu terputus. Hening total. Hanya suara detak jantungku yang memecah kesunyian. Aku menunggu, menahan napas. Beberapa detik kemudian, aku mendengar suara langkah kaki yang berat. Bukan langkah biasa, melainkan seperti sesuatu yang menyeret atau menginjak dedaunan kering dengan kekuatan luar biasa, mendekat ke arah rumahku. Aku mundur dari jendela, merangkak mundur hingga punggungku menabrak dinding. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat. Aku mendengar suara itu semakin dekat, berhenti tepat di depan teras rumahku. Aroma busuk yang sempat tercium di kamar mandi tadi kini tercium lebih pekat, menusuk hidung hingga membuatku mual. Kemudian, sebuah ketukan keras terdengar di pintu depan. Bukan ketukan biasa, melainkan seperti benturan keras dari sesuatu yang padat dan besar. Pintu kayu rumah dinasku bergetar hebat. Aku bisa mendengar suara serpihan kayu kecil yang jatuh dari engselnya. Napasku tertahan. Apa ini? Ini bukan Pak Harjo lagi. Ini sesuatu yang lain.
Aku hanya meringkuk di sudut kamar, memejamkan mata dan berdoa dalam hati. Suara ketukan itu terus berulang, semakin kuat, seolah ada yang mencoba mendobrak masuk. Dan di tengah ketukan itu, aku mendengar bisikan-bisikan kasar, bercampur dengan erangan-erangan aneh yang tadi ku dengar bersama suara gergaji. Mereka ada di sini, di depan pintu, dan mereka menginginkan sesuatu. Masih dalam suasana mencekam dan tegang, suara ketukan di pintu depan semakin brutal. Pintu berderit hebat, seolah akan jebol kapan saja. Aku bisa merasakan lantai kayu bergetar. Aroma busuk dan anyir semakin pekat, memenuhi seluruh ruangan. Bisikan-bisikan kasar itu kini terdengar seperti lolongan, bercampur dengan suara napas berat dan erangan yang mengerikan. Aku tahu arwah korban berhasil kemari. Dia atau sesuatu yang mengikutinya ada di depan pintu rumahku. Aku meringkuk semakin erat di sudut kamar, memeluk lututku, berharap aku bisa lenyap dari muka bumi. Mataku terpejam erat, air mata mengalir membasahi pipi. Aku mencoba merapalkan doa-doa yang kuingat, namun suaraku tidak keluar, hanya gumaman tak jelas. Aku merasakan dinginnya aura di sekitarku, seolah ada tangan-tangan tak kasat mata yang mencoba meraihku. Hawa dingin itu menyelinap di bawah celah pintu, menjalar di lantai, dan perlahan naik ke arahku. Tiba-tiba suara ketukan di pintu berhenti. Hening, keheningan yang lebih menakutkan dari suara gaduh tadi. Aku membuka mataku perlahan, takut-takut. Aku melihat celah di bawah pintu. Ada bayangan gelap yang bergerak, perlahan masuk ke dalam. Bayangan itu merambat di lantai, semakin memanjang, semakin jelas. Dan kemudian, dari celah pintu, muncullah sebuah jemari pucat dan kotor, dengan kuku yang menghitam, mencoba meraih gagang pintu dari dalam. Jemarinya gemetar, berusaha memutar gagang pintu. Suara gagang pintu yang berputar pelan, diiringi deritan engsel. Pintu terbuka sedikit, memperlihatkan kegelapan pekat di baliknya. Dan dari celah yang terbuka itu, aku bisa melihat sepasang mata merah menyala yang mengawasiku dari balik kegelapan. Mata itu penuh dengan amarah, kepedihan, dan sesuatu yang jauh lebih gelap. Sebuah bisikan serak terdengar, sangat dekat dengan telingaku, seolah dia ada di sebelahku. Kau melihatku. Napasku tercekat, tubuhku membeku. Aku ingin menjerit, ingin lari, tapi aku tidak bisa bergerak. Mataku terpaku pada mata merah menyala itu. Aku tahu ini adalah akhir. Tidak, tidak, tidak. Aku pun terbangun dari kasur dengan napas yang terengah-engah, bibir yang terasa kering. Aku langsung duduk tegak, jantungku berdegup kencang, seolah ingin meloncat keluar dari dada. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Aku menatap sekeliling kamar yang gelap gulita, hanya diterangi remang cahaya damar dari teras depan. Tidak ada suara ketukan, tidak ada mata merah menyala, tidak ada bayangan. Ternyata aku bermimpi. Mimpi yang terasa begitu nyata, begitu mengerikan, sampai aku sulit membedakannya dengan kenyataan. Aku menghela napas panjang, berulang kali, berusaha menenangkan detak jantungku yang masih terpacu. Aku meraba dadaku, merasakan detak jantungku yang abnormal. Kurasakan tenggorokanku sangat kering, perlu minum. Aku bangkit,
berjalan gontai menuju meja di samping tempat tidur. Gelas kosong tergeletak di sana. Aku harus mengambil air. Aku melirik jam dinding. Pukul 3:15 dini hari. Masih sangat pagi. Tetapi aku tidak mungkin bisa tidur lagi setelah mimpi seburuk itu. Bayangan wajah korban dengan mata merah menyala itu masih terbayang jelas di benakku. Aku meraih botol air minum yang untungnya masih terisi sedikit di samping meja. Kutenggak habis air itu, mencoba membasahi tenggorokanku yang kering. Aku berjalan ke jendela, mengintip keluar. Hutan jati masih gelap pekat, namun tidak ada suara gergaji, tidak ada mobil, tidak ada apa-apa kecuali suara jangkrik yang sahut menyahut. Angin malam berdesir lembut, menggerakkan dedaunan. Aku menghembuskan napas lega. Hanya mimpi buruk yang disebabkan oleh kejadian tragis sore kemarin dan obrolan menyeramkan dengan Pak Harjo. Namun, ada sesuatu yang mengganjal. Mimpi itu terlalu nyata, terlalu detail, terlalu mengerikan. Aku kembali ke kasur, tidak lagi berani memejamkan mata. Aku duduk bersandar di dinding, menatap kegelapan di luar jendela. Pikiranku berkelana. Apakah semua itu hanya imajinasiku? Suara gergaji yang kudengar sebelum Pak Harjo menakutiku, apakah itu juga bagian dari mimpi? Ataukah itu pertanda sesuatu? Apapun itu, aku tahu satu hal. Malam ini akan menjadi malam yang sangat panjang, dan ketakutanku terhadap hutan jati ini semakin dalam. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, sore itu, aku harus kerja lembur. Ada tugas mendesak terkait pendataan volume penebangan jati di blok C dan D yang harus kuserahkan besok pagi. Data-data yang dikumpulkan dari lapangan masih berantakan, dan aku harus menyusun laporannya agar sesuai standar kantor perhutani. Ini pekerjaan yang cukup detail dan memakan waktu, sehingga aku terpaksa pulang lebih larut dari biasanya. Jarum jam menunjukkan pukul 8 malam ketika akhirnya aku bisa meninggalkan kantor. Sebenarnya aku takut untuk pulang. Terbayang lagi mimpi buruk beberapa malam kemarin dan kengerian hutan jati di malam hari. Ingin rasanya tidur di kantor saja, tapi di kantor dinas tidak ada tempat untuk rebahan yang layak. Tidur di rumah teman juga sungkan, apalagi ada keluarganya. Maka dengan terpaksa, aku harus pulang. Udara malam itu terasa sangat dingin sekali, menusuk hingga ke tulang. Para seniorku sudah pulang duluan karena mereka tidak ada tugas lembur. Aku sendirian, membelah jalanan pedesaan yang mulai sepi. Tepat di antara rumah penduduk paling akhir dan menuju gerbang hutan jati, aku menghentikan motorku. Di depanku terhampar jalanan gelap gulita, diapit rimbunnya pohon jati yang menjulang tinggi, seolah menelan semua cahaya. Suara jangkrik mulai terdengar bersahutan, menambah kesan sunyi dan mencekam. Di tempat itu, ada sebuah warung kopi kecil yang masih buka, dan banyak bapak-bapak sedang nongkrong sambil menyeruput kopi hangat dan bermain domino. Cahaya remang-remang dari lampu warung seolah menjadi satu-satunya pelabuhan di tengah lautan kegelapan. Aku turun dari motor, berjalan menghampiri mereka. "Wah, Mas Tama, kok tumben pulang malam?" sapa salah seorang bapak, Pak Slamet, yang sering kulihat. "Iya Pak, lembur di kantor," jawabku, mencoba terdengar santai. Mataku melirik ke arah hutan di depan. "Hati-hati Mas, udah jam segini," timpal bapak lain. Pak Slamet menatapku serius. "Sebaiknya Mas jangan lewat hutan dulu, menginap saja di sini. Atau kalau mau, bapak-bapak ini bisa antar sampai gerbang depan hutan."
Aku mengerutkan kening. "Kenapa memangnya, Pak? Ada apa?" tanyaku. Tadi sore ada yang melihat penampakan, Mas," bisik Pak Slamet. Suaranya direndahkan. "Sosok tinggi besar, hitam, berdiri di pinggir jalan dekat pohon yang kemarin ada kecelakaan. Beberapa orang yang lewat sana itu bilang hawanya beda, dingin sekali." Bapak-bapak lain mengangguk-angguk, membenarkan. Wajah mereka tampak serius. "Betul itu, Mas. Daripada ambil resiko, lebih baik jangan dipaksakan," saran bapak yang lain. "Hutan ini kan memang sudah terkenal angker, apalagi setelah kejadian kemarin." Aku tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan rasa takut yang mulai merayapi. Mimpi buruk semalam tiba-tiba kembali terlintas di benakku. Bapak-bapak ini ada-ada saja. Mungkin cuma perasaan saja," kataku dengan sedikit candaan, mencoba meyakinkan diri sendiri dan mereka. "Ya, lagian saya ini sudah biasa lewat situ, Pak. Jin dan setan juga tahu kalau saya pekerja keras, Pak. Pasti mereka sungkan mau ganggu," kataku. Meskipun candaan itu sedikit garing, entah mengapa pagar mentalku semakin naik dan semakin berani. Aku merasa tertantang. Aku tidak ingin terlihat penakut di depan mereka, apalagi setelah bermimpi buruk semalam. Lagi pula, aku sudah bertekad untuk pulang. "Sudahlah, Pak, saya permisi dulu ya. Kasihan motor saya sudah agak sabar mau jalan," ujarku sambil tersenyum lebar. Meskipun dalam hati, aku berharap mereka menahanku lebih keras. Aku kembali ke motorku, menyalakan mesin. Lampu motor menyorot ke dalam kegelapan hutan yang misterius. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa keberanianku. Aku harus melewati ini. Aku pun terus berjalan, memacu motor, membelah kegelapan hutan jati dengan hati yang was-was dan takut. Setiap suara desiran angin, setiap ranting patah di kejauhan, membuat bulu kuduku berdiri. Jantungku berpacu kencang. Sorot lampu motorku menjadi satu-satunya pelindung di tengah pekatnya malam. Saat akan melewati jembatan tua yang melintasi sungai kecil, aku sedikit agak lega. Sorot cahaya motorku menangkap sosok 3 orang yang sedang duduk di jembatan. Wah, ada orang nih, batinku merasa sedikit lebih aman. Setidaknya ada teman di tengah kesunyian ini. Aku memperlambat laju motor, bersiap menyapa mereka. Namun, saat sudah mendekati, aku kaget bukan kepalang. Sosok 3 orang tersebut bukanlah manusia. Mereka duduk berjejer di tepi jembatan, menghadap ke arahku. Tubuh mereka kurus kering, seperti kerangka dibalut kulit tipis yang menempel tak sempurna. Pakaian mereka compang-camping, basah kuyup, dan berlumuran lumpur hitam pekat. Bau busuk, seperti bau mayat yang sudah lama membusuk, menyeruak, menusuk hidungku. Tapi yang paling mengerikan adalah wajah mereka. Wajah-wajah itu kosong. Mata mereka cekung dan hitam pekat, seolah tanpa bola mata. Mulut mereka terbuka lebar, namun tidak mengeluarkan suara. Hanya seringai mengerikan yang statis. Mereka menatapku tanpa ekspresi, seolah menungguku. Salah satu dari mereka yang duduk di tengah, perlahan mengangkat tangannya yang kurus keriput, menunjuk ke arahku. Aku pun ngebut, tancap gas sekuat tenaga. Tubuhku gemetar hebat. Rasanya ingin berteriak, tapi suaraku tak keluar. Ketiga sosok itu seperti menghilang di telan kegelapan saat motorku melesat. Aku terus memacu motor tanpa peduli. Adrenalin membanjiri seluruh tubuhku. Setelah tiba di TKP, tempat kejadian perkara kemarin malam, tempat mayat pekerja penebang ditemukan, tiba-tiba gas motorku tidak bisa aku banterkan. Hanya mentok di angka 20 km per jam.
Meskipun tuas gas sudah aku tekan sekuat tenaga hingga mentok. Motorku seolah melambat dengan sendirinya, merayap perlahan di tengah jalan. Disitulah, di tengah kegelapan yang pekat, aku mendengar suara gergaji mesin meraung-raung lagi. Kali ini, suaranya sangat dekat, seolah-olah gergaji itu sedang menggergaji udara tepat di sampingku. Dan yang lebih menakutkan lagi, bukan hanya suara gergaji mesin, tapi juga suara rintihan orang yang berteriak, yang sangat menyayat hati. Rintihan itu seperti suara kesakitan yang tak tertahankan, bercampur dengan isak tangis putus asa. Aku memejamkan mata sesaat, mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanya ilusi. Tapi ketika aku membukanya, di dalam kegelapan, aku melihat sesosok manusia bertubuh gempal, berdiri di bawah pohon jati yang besar. Sosok itu sepertinya adalah pria yang tewas kemarin. Tapi kondisinya jauh lebih mengerikan. Separuh kepalanya hancur, otaknya berserakan di sekitar wajahnya yang pucat pasi. Matanya yang kosong menatap lurus kepadaku, penuh dengan kepedihan dan amarah. Darah segar masih menetes dari luka menganga di kepalanya, membasahi pakaiannya yang sudah terkoyak. Aroma amis darah begitu menyengat, membuatku mual dan ingin muntah. Dia merintih, suaranya serak dan putus-putus. "Pak, tolong! Pak, tolong!" Sosok itu mulai bergerak, melangkah pelan ke arahku. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah di tanah. Aku bisa melihat gergaji mesin yang tadi ku dengar raungannya tergeletak di samping kakinya, bersimbah darah. Dia mengangkat tangannya yang dipenuhi darah, seolah ingin meraihku. Rintihannya semakin keras, semakin menyayat. "Sakit, sakit sekali." Aku gas motorku dengan kencang, sekuat tenaga yang kumiliki. Anehnya, yang asalnya motorku tidak bisa digas, tiba-tiba motorku langsung melesat dan melaju kencang, jauh di atas kecepatan normal. Aku pun tidak bisa mengendalikannya. Motorku oleng ke kiri dan kanan, lepas kendali. Aku berusaha ngerem, tapi remnya tidak berfungsi. Sosok di bawah pohon jati itu semakin dekat, tatapannya menghantuiku. Dan akhirnya aku menabrak pohon jati yang besar di pinggir jalan. Bah! Rasa sakit menjalar ke seluruh badanku. Kepalaku membentur sesuatu yang keras. Pandanganku berkunang-kunang. Langit-langit berputar. Darah hangat mengalir dari kepalaku. Dan aku pun hilang kesadarannya. Singkat cerita, pagi harinya, aku pun tersadar saat pipiku ditampar-tampar oleh Pak Harjo dan Pak Budi. Aku membuka mata, terkejut karena hari sudah terang dan matahari sudah menyinari hutan jati yang kini tampak biasa saja. Tama, bangun nak. Astaga, kamu kenapa nak?" Suara Pak Harjo terdengar panik. Aku merasakan sakit di sekujur tubuhku. Badanku pegal semua dan wajahku penuh dengan darah kering. Aku berusaha bangkit, tapi tubuhku lemas. "Kamu ini kenapa, Tama?" kata Pak Budi, wajahnya cemas. "Aduh, hantu Pak, ada hantu. Ada mayat yang ngikutin," bisikku, suaraku serak. Pak Harjo dan Pak Budi saling pandang. Mereka melihat kondisi motorku yang ringsek dan pohon yang kubentur. Sudah, jangan bicara dulu nak. Kita bawa ke rumah sakit sekarang," ujar Pak Harjo, dibantu Pak Budi membopongku. Aku pun dibawa oleh Pak Budi dan Pak Harjo ke rumah sakit kota. Di sana, aku mendapatkan perawatan untuk luka-luka dan memar di tubuhku. Aku menceritakan apa yang kualami semalam.
dari 3 sosok di jembatan hingga penampakan mayat yang mengikutiku. Aku menceritakan apa yang kualami semalam, dari 3 sosok di jembatan hingga penampakan mayat yang mengikutiku. Mereka mendengarkan dengan serius, meskipun ada keraguan di mata mereka. Mungkin mereka berpikir aku halusinasi karena ketakutan. Singkat cerita, walaupun diganggu seperti itu, aku masih bisa bertahan selama 2 tahun di rumah dinas tersebut. Setelah kejadian itu, aku memang lebih berhati-hati saat pulang malam. Kalau bisa, aku akan menginap di kantor atau rumah teman yang lain. Setiap kali melewati jembatan dan TKP mayat itu, aku selalu merasakan hawa dingin dan bulu kuduku merinding. Aku tahu apa yang kualami malam itu bukanlah sekedar mimpi buruk, melainkan pengalaman nyata yang tak akan pernah kulupakan. Aku sadar hutan jati itu menyimpan banyak rahasia kelam. Setelah 2 tahun, akhirnya aku mendapatkan keberuntungan. Aku mendapatkan rumah dinas yang baru di dekat kantor, jauh dari hutan jati yang angker itu. Sebuah kelegaan besar. Aku bisa tidur nyenyak setiap malam, tanpa dihantui bayangan mayat atau suara gergaji mesin. Wassalam.